Shalom Alehem BSM Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan pada minggu ini kita boleh bersekutu dan kita boleh sama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada tema kita, doa saya untuk saudara-saudara di rumah agar saudara-saudara senantiasa sehat, saudara-saudara senantiasa hidup di dalam keselamatan yang daripada Tuhan dan dipenuhi dengan kelimpahan-kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini ialah teologi ibadah sejati menurut kitab Roma pasal 1 sampai pasal 12. Pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, sebuah diskursus teologis biblika dan implikasinya bagi kita yang percaya. Mari kita membaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, untuk dapat memahami konstruksi dari proposisi teologi ibadah sejati dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, yang pertama kita perlu memahami terlebih dahulu eksegesis dari kata-kata kunci dalam teks ini, seperti misalnya kata kunci aku meminta, parakalo, kata tubuh, somata, kata kunci persembahan, tusian, kata kunci hidup, sosan, kata kunci ibadah, latrean, kata kunci sejati, logiken, berubah rupalah kamu, metamorposte, kata kunci akal budi, nos. Dan yang kedua, kita juga perlu memahami kata kunci penghubung, yaitu kata karena itu. Di awal kalimat pasal 12 ini yang kemudian disusul dengan klausa demi kemurahan Allah. Artinya begini, jika kita menghubungkan kata karena itu disambung dengan kalimat demi kemurahan Allah di awal kalimat pasal 12 ini, maka maksudnya adalah demi kemurahan Allah yang sudah diuraikan oleh Rasul Paulus di pasal 11 ayat 25 sampai 32, yang secara langsung merupakan puncak dari seluruh tesis dan diskusi teologi surat Roma ini. Dan secara tidak langsung istilah karena itu juga menunjuk pada segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 1 sampai pasal 11 sebelumnya. Dan inilah yang menjadi dasar teologi ibadah yang sejati serta nasihat-nasihat di bagian pasal 12 ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan teks Alkitab di ayat 1 ini. Pada pokok pikiran yang pertama, frasa yang mengatakan demi kemurahan Allah aku menasehatkan. Pemakaian istilah menasehatkan dalam teks ini tidak berarti bahwa ini hanya bersifat nasihat untuk dipertimbangkan. Saudara, ini menunjuk pada satu panggilan pada ketaatan yang berakar dalam Injil Kristus yang telah menyelamatkan itu. Sehingga kata nasihat yang dimaksudkan ini mempunyai wibawa yang sama kuat dengan ucapan Rasul Paulus di pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Mari kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi wibawa dari nasihat ini sama kuatnya dengan ucapan Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17.
Itu pokok pikiran yang pertama dari teks kita di pasal 1 ini. Nah, pokok pikiran yang kedua dari teks kita di pasal 1 ini ialah frasa mengatakan agar kamu mempersembahkan tubuhmu. Seperti apa yang sudah dikatakan di pasal 6 ayat 13, 16, dan 19, di mana istilah ini diinterpretasikan menyerahkan. Artinya kita dihimbau untuk menyerahkan atau mempersembahkan diri kita kepada kehendak Allah yang sempurna. Kedua istilah menyerahkan dan mempersembahkan ini menjadi satu dalam konteks ini. Karena hidup kita yang diserahkan juga menjadi persembahan dari ibadah yang sejati itu. Kita baca Roma 6, 13, 16, 19. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara perhatikan di situ, penyerahan atau persembahan hidup kita bukan merupakan sesuatu yang dilakukan sekali saja dalam proses pendewasaan iman Kristen kita. Yang dimaksudkan adalah hidup yang taat karena iman yang berkembang. Sama seperti penyerahan yang diuraikan di pasal 6 ini, di mana kita dikatakan harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi alat-alat kebenaran. Itu pokok pikiran yang kedua. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, frasa yang mengatakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau kita membaca pasal 6-8 sekali lagi, maka sungguh jelas istilah hidup tidak dipakai di sini secara kebetulan. Mengapa tidak kebetulan? Karena kematian tubuh kita adalah masalah yang didiskusikan di pasal 7 dan pasal 8. Terutama pasal 7 ayat 23 sampai 25, pasal 8 ayat 10 dan 11. Dari teks tersebut, kita mengerti bahwa hanya Roh Allah yang dapat menghidupkan tubuh maut kita, supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Mari kita baca Roma 7, 23 sampai 25. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kata hidup di sini bukanlah kebetulan. Kata hidup di sini terjadi oleh karena kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus bagi penebusan kita. Sebenarnya menurut Rasul Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, kita tahu dan kita menyadari bahwa akibat dosa, hidup di dalam tubuh itu menjadi sesuatu yang fana. Ayat 10 tadi mengatakan,
Begitu kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita ditempatkan di dalam perjalanan hidup menuju kematian. Nafas yang pertama kita hirup tak kala dilahirkan akan berakhir dalam napas kita hembuskan pada saat kematian. Benar-benar fana. Namun menurut teks kita, menurut pasal 8 ini, oleh Roh Kudus kita kini memiliki hidup rohani. Hidup rohani ini yang membuat kita dikuatkan dari hari ke hari dengan harapan bahwa kelak tubuh fana kita ini akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Kita akan mengalaminya kelak sebab Roh yang telah membangkitkan Kristus itu diam di dalam kita. Ayat 11 mengatakan demikian. Dan implikasi logisnya saudara-saudara ialah kalau tubuh kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus sesuai dengan Roma pasal 7 dan 8 ini, maka tubuh kita sudah dapat menjadi tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu implikasi saudara-saudara dari pokok pikiran yang ketiga ini. Kita masuk pada pokok pikiran yang keempat. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyerahan anggota-anggota tubuh kita itu merupakan ibadah yang masuk akal. Kenapa? Kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran itu adalah ibadah yang masuk akal. Sejatinya begitu. Kenapa demikian? Begini, sebagai imamat yang rajani, kita menjalankan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu pelayanan atau imamat Lewi dijalankan di Bait Allah, tetapi kita menjalankan ibadah kita di setiap tempat dengan tubuh yang telah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dari 4 pokok pikiran penting ini, mari kita melihat implikasinya bagi kita. Pertama, kemurahan Allah adalah sebuah belas kasihan Injil bagi kita seperti yang disebutkan di pasal 9, yaitu kemurahan Allah kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Mari kita bandingkan Efesus 3, 4-6. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan di antara anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus. Jadi oleh kemurahan Allah, oleh belas kasihan berita Injil, seperti yang dikatakan di pasal 9, yaitu kemurahan kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain yang sebenarnya kita tidak termasuk. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, oleh karena berita Injil Kristus, kita menjadi ahli waris yang setara dengan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, yang diselamatkan tentunya, dan anggota-anggota tubuh peserta dari janji yang diberikan di dalam Kristus. Implikasi yang kedua, kata berkenan kepada Allah adalah usaha kita menghargai kemurahan Allah, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Mari kita bandingkan 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ini adalah usaha kita menghargai kemurahan Allah, baik oleh hidup maupun oleh mati kita, supaya kita berkenan kepadanya. Saudara-saudara, itu cara orang menghargai kemurahan Allah itu, dia melakukan pekerjaan baik yang memuliakan dia. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ketiga, implikasinya, akal budi kita harus terus-menerus dibaharui. Ayat 2 mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya begini, pastikan bahwa ada perubahan yang menyelamatkan
dikerjakan di dalam diri kita, dan perubahan itu harus terus berlanjut. Perubahan ini bukan perubahan unsur pokok, melainkan perubahan sifat-sifat roh itu. Itu sama dengan memperbarui hati dan roh, watak dan kecenderungan yang baru. Pengertian kita dicerahkan, hati nurani kita dilembutkan, pikiran dijernihkan, kehendak pribadi tunduk kepada kehendak Allah, sehingga yang lama itu sudah berlalu dan kemudian yang baru itu datang. Kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, yang baru itu terjadi oleh karena pekerjaan dari Roh Kudus. Kata yang sama juga ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hal ini tidak berarti bahwa kita dapat mengubah diri kita sendiri. Dengan segera kita dapat membangun sebuah dunia baru menurut kita, dengan cara membentuk hati yang baru, dengan kekuatan apapun yang ada di dalam kita. Bukan itu. Saudara-saudara, perubahan akal budi itu adalah pekerjaan Allah. Mari kita bandingkan Yesaya 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang baru. Jadi itu pekerjaan Allah. Namun walaupun manusia baru diciptakan oleh Allah, kita harus mengenakannya dan terus progres, karena kita menghargai bagaimana Allah itu telah menciptakan manusia baru itu di dalam diri kita oleh karena penebusan dalam Kristus. Saya ulangi, walaupun manusia baru diciptakan oleh Allah, namun kita harus mengenakannya. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi itu diciptakan menurut kehendak Allah. Tapi kita harus mengenakan manusia baru itu. Kita harus melepaskan manusia yang lama itu. Sifat-sifat dari jiwa yang lama itu harus dilepaskan, saudara-saudara. Kita harus mengenakan sifat-sifat yang baru itu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa transformasi akal budi itu penting? Mengapa? Sebabnya ialah akal budi adalah bagian dari diri kita yang mengendalikan semua tindakan kita. Sehingga perubahan akal budi merupakan pembaharuan manusia kita seutuhnya. Dan juga dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 kita bandingkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati itu adalah pusat dari akal budi, pusat dari jiwa kita, yang mengendalikan seluruh hidup kita. Dari situlah terpancar kehidupan. Jika dia tidak diperbaharui, jika kita tidak mengenakan manusia baru itu di dalam akal budi kita yang telah diperbaharui, maka yang memancar bukan kehidupan tapi kematian. Kutuk yang akan memancar bukan kehidupan tapi kematian. Oleh sebab itu, pembaharuan akal budi itu menjadi penting, karena kita ingin yang memancar dari hati kita yang merupakan pusat akal budi itu adalah kehidupan yang sangat memberkati, kehidupan yang mengalir. Seperti kata Kristus ketika dia bercakap dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, "Jikalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan tetap haus lagi." Itu terbukti 7 kali dia menikah, ia tidak pernah puas. Tapi jikalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apakah itu? Yaitu Roh Kudus yang mengalir lewat hidup orang akan memancar. Saudara-saudara, itulah gambaran istilah metamorfoste, berubah rupalah kamu.
Satu pekerjaan pembaharuan yang terus berlanjut sampai pekerjaan itu disempurnakan di dalam kemuliaan. Namun saudara-saudara, teks ini juga mengungkapkan sebuah fakta bahwa ada musuh transformasi bagi akal budi itu. Musuh itu adalah keinginan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan di pasal 2 teks yang mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, atau kompromi. Saudara-saudara, kompromi itu adalah sifat dosa kita yang ingin menolak kehendak Allah. Sifat dosa kita yang menyimpang, yang ingin melawan firman Tuhan. Keinginan ini yang menjadi musuh bagi transformasi akal budi kita. Akan tetapi, saudara-saudara, transformasi akal budi itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat membedakan. Saudara, perhatikan kalimat selanjutnya. Untuk dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah dalam hal ini, kehendak Allah yang kita kenal adalah apa yang telah dinyatakan untuk memperlengkap kita bagi perbuatan baik. Kita tidak dapat mengenal kehendak Allah di luar penyataan Alkitab. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, oleh transformasi akal budi ini, kita akan diberi oleh Tuhan kemampuan untuk dapat membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang mana? Saudara-saudara, kita tidak punya penyataan lain kecuali kehendak Allah yang telah dinyatakan kepada kita, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, supaya apa? Supaya kita diperlengkapi dalam segala perbuatan baik untuk kita dapat memuliakan Allah. Oleh kehendak Allah yang dinyatakan atau yang tertulis ini membuat akal budi kita akan mampu membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Sudah barang tentu Roh Kuduslah yang menghidupkan kebenaran firman itu. Mari kita bandingkan Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Perhatikan kalimat yang pertama. Kristus berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, kehendak Bapa, ia akan tahu. Apa maksudnya? Ia akan tahu. Ia akan tahu ini adalah satu kemampuan akal budi untuk membedakan. Jadi saudara-saudara, ia akan tahu di situ, tahu oleh karena ia betul-betul membaca, merenungkan, mendengar sabda Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat contohnya dalam kehidupan praktis. Implikasi teologis ini untuk kita adalah sebagai contoh dalam kehidupan praktis. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini contoh. Saudara-saudara, siapa yang mempersembahkan syukur? Ingat baik-baik, ibadah selalu melibatkan apa yang disebutkan dengan korban. Konsekrasi selalu ada melibatkan korban. Imamat Lewi selalu melibatkan korban. Tapi korban kita hari ini bukan korban binatang, sebab Kristus telah menggenapinya melalui kematian Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi kita perlu mempersembahkan syukur kita sebagai ibadah kita yang sejati itu ke dalam. Dengan apa? Memuliakan Tuhan.
Lalu kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepadanya, yaitu ucapan bibir mulut yang memuliakan namanya. Kita ingat Roma pasal 6 tadi, bahwa tubuh kita harus menjadi senjata kebenaran. Lidah, bibir, mulut, hati, dan pikiran kita itu mempersembahkan syukur sebagai korban. Saudara-saudara, ini menyenangkan hati Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Dengan tubuh kita, kita memuliakan Allah. Kita persembahkan ucapan bibir, mulut yang memuliakan Allah, terpancar dari akal budi kita, dari hati kita, dikatakan di situ, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ketika ia terpancar, ayat 16 mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini adalah sebuah persembahan yang dapat dirasakan oleh orang lain secara keluar. Kalau tadi itu secara ke dalam, korban-korban yang demikianlah katanya. Artinya dengan kita menginvestasikan sesuatu yang bernilai di dalam diri orang-orang, itulah korban yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati bagi kita ialah suatu gaya hidup Kristen di tengah-tengah kehidupan praktis masa kini, dengan ciri karakteristik Kristen yang kuat, saudara, terpancar dari hikmat akal budi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah ibadah yang sejati. Semoga Tuhan memberkati saudara oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ketika mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya setiap persembahan-persembahan yang mereka berikan kepadamu, yaitu hidup mereka yang memuliakan nama-Mu, ucapan bibir mulut mereka yang terpancar dari hati mereka yang telah diperbarui, Engkau berkenan atasnya. Demikian juga terpancar dan dirasakan oleh orang lain sebagai investasi dalam hidup mereka. Marilah Tuhan, Engkau juga memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.